Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bayu Baskoro, NIM 2301019037. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori belajar kerucut Edgar-Gell. Langsung saja, setelah kita lihat gambar tersebut, dapat kita lihat rentang tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga pengalaman yang melalui simbol-simbol komunikasi. Nah, yang merentang dari yang bersifat konkret sampai ke abstrak, dan tentunya hal ini memberikan suatu implikasi terhadap metode dan pemilihan bahan dari pembelajaran. Untuk apa? Untuk pengembangan teknologi pembelajaran itu sendiri. Ibarat seperti pondasi dari kerucut pengalamannya, di mana hal ini masih sangat konkret dalam tahap pembelajaran, dilakukan dengan cara memegang, merasakan, mencium dari media belajar itu sendiri. Maksudnya seperti anak TK yang masih kecil dalam melakukan praktek menyiram. Di sini anak belajar dengan memegang secara langsung seperti apa itu bunga, seperti apa itu tanah, hingga ke proses penyiramannya. Lanjut ada pengalaman tiruan. Nah, untuk tingkatan kedua dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya itu sendiri. Nah, dalam tahap ini si murid tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, atau merasakan, akan tetapi mereka sudah aktif dalam berpikir. Contohnya seperti pelajar yang disuruh membuat bangunan atau membuat gedung. Di sini pelajar tidak mungkin membuat gedung aslinya, melainkan membuat gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang asli. Nah, itulah yang disebut tiruan. Lanjutnya ada dramatisasi. Nah, kita itu tidak mungkin ya mengalami secara tidak langsung pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya seperti pelajaran sejarah. Apakah kita mungkin mengalami secara langsung sejarah itu? Tentunya tidak. Maka dari itu, drama berperan penting dalam hal ini. Sejarah yang bisa kita pelajari itu kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa kok drama? Karena dengan drama si murid dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang ia pelajari. Jika kita bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Nah, partisipasi itu merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama. Sedangkan observasi merupakan pengamatan seperti menonton atau mengamati suatu drama yang diputar. Selanjutnya ada tingkatan demonstrasi. Nah, demonstrasi di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Nah, seorang demonstrator itu menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, seperti seorang guru kimia yang mendemonstrasikan bagaimana hidrogen itu bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolisis, atau seorang guru matematika yang mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung menggunakan sempoa. Nah, selanjutnya ada karya wisata. Jika kita berkarya wisata, itu kan biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain. Dalam karya wisata ini, siswa mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Nah, siswa lebih mengandalkan pengalaman mereka dan siswa tidak perlu memberikan banyak komentar. Biarkan mereka berkembang secara sendirinya. Yang selanjutnya ada pameran. Nah, pameran ini merupakan usaha untuk menunjukkan suatu hasil karya. Melalui pameran ini, siswa dapat mengamati hal-hal yang ingin dipelajari seperti karya seni, baik seni itu tulis, seni pahat, atau benda-benda bersejarah dan hasil teknologi modern yang berbagai cara kerjanya. Nah, pameran ini lebih abstrak kerjanya dibandingkan dengan wisata, sebab pengalaman yang diperoleh hanya terbatas pada kegiatan yang mengamati wujud itu sendiri. Akan tetapi untuk memperoleh wawasan dapat dilakukan melalui wawancara dengan pemandu atau membaca dan lain-lain. Nah, pengalaman itu dapat diperoleh melalui hasil pekerjaan siswa, perkembangan dan kemajuan sekolah. Nah, benda-benda yang dipamerkan itu dapat berupa model
spesimen atau hasil kerajinan dan sebagainya. Yang selanjutnya, adanya pameran ini itu bertujuan untuk mempertunjukkan hasil karya siswa, pekerjaan, dan kemajuan sekolah di mata masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada televisi. Nah, pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman yang tidak langsung ya, karena televisi itu merupakan suatu alat perantara. Melalui televisi, siswa dapat menyaksikan berbagai peristiwa dari jarak jauh yang sesuai dengan program yang telah dirancang. Nah, dalam yang saya baca-baca dalam buku lain, dikatakan bahwa televisi itu merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan pada anak dan masyarakat yang diperoleh melalui berbagai program yang ditayangkan dalam televisi, seperti televisi yang menayangkan program pendidikan dan televisi lainnya yang memberikan tayangan yang mendidik atau yang mengedukasi. Nah, melalui media TV ini, siswa dapat memperoleh berbagai gambaran, objek, atau suatu peristiwa di belahan dunia yang lain, yang nantinya itu akan memberikan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar. Nah, yang terpenting dalam tayangan ini ada konten atau sifat mendidiknya, terutama bagi anak-anak. Yang selanjutnya ada gambar hidup atau film. Nah, rangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar yang nampak seperti gambar sebenarnya. Nah, gambar hidup atau film ini memberikan tampilan berupa audio dan visual, sehingga akan terlihat lebih menarik untuk dinikmati anak. Nah, dengan mengawati film, siswa itu dapat belajar sendiri walaupun bahan yang dipelajari terbatas sesuai dengan naskah yang disusun dari film itu sendiri. Yang selanjutnya ada radio. Radio merupakan media audio yang dapat digunakan untuk media pembelajaran secara efektif dan dapat menimbulkan motivasi bagi pendengarnya yang dapat diperoleh dalam bentuk ceramah, wawancara, sandiwara, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman seperti ini itu merupakan bersifat abstrak dibandingkan pengalaman melalui gambar hidup, sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Yang selanjutnya ada gambar, yaitu merupakan segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, pengalaman ini diperoleh dari segala sesuatu yang dapat diwujudkan visual, seperti bentuk 2 dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran. Misalnya lukisan ilustrasi, karikatur, kartun, poster, potret, slide, dan lain-lain. Lalu ada gambar tersebut itu dapat mengirimkan pesan tertentu kepada siswa yang melihatnya. Selanjutnya ada lambang visual. Nah, gambaran yang secara keseluruhan itu dapat divisualkan. Pengalaman di sini itu diperoleh melalui lambang-lambang visual, seperti hasil lukisan yang bentuknya lengkap maupun tidak lengkap, atau sketsa. Bisa juga kombinasi garis dengan gambar yang dijelmakan secara logis untuk meragakan antara fakta dengan ide atau bagan. Nah, gambaran ini memberi keterangan tentang angka atau grafik, gambar untuk pengetahuan, peringatan, atau yang lain-lain. Bisa juga berupa gambar komik yang sifatnya itu untuk menghibur, atau juga bisa kartun, atau juga bisa dikombinasikan antara gambar satu dengan gambar lain berbentuk diagram atau abstrak. Nah, pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti grafik, gambar, dan bagan sebagai alat komunikasi lambang visual itu dapat mengetahui pengetahuan siswa lebih luas. Nah, siswa dapat memahami berbagai perkembangan atau struktur melalui bagan dan lambang visual lainnya. Selanjutnya ada lambang kata. Nah, pengalaman seperti ini dapat diperoleh dalam buku dan bahan bacaan lainnya. Misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menemukan berbagai kumpulan kata yang memiliki makna tertentu. Nah, pengalaman melalui media verbal atau lambang kata itu merupakan pengalaman yang bersifat abstrak, karena siswa memperoleh pengalaman melalui bahasa, baik lisan maupun tertulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bayu Baskoro, NIM 230101900337. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran Edgar Gell. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kemampuan manusia itu dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui dengan alat indera yang dimilikinya. Nah, Edgar Gell ini terkenal dengan kerucut pengalamannya, mengemukakan bahwa pengalaman belajar seseorang itu 75% diperoleh melalui indera penglihatan seperti mata, 13%-nya melalui telinga atau indera pendengaran, dan melalui indera lainnya itu sekitar 12%. Nah, teori kerucut pengalaman Edgar ini 75%-nya melalui indera penglihatan, maka akan sangat membantu dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, melalui pemilihan pembelajaran dengan video dapat dijadikan sebagai salah satu penguat atau cara untuk membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, pengalaman melalui simbol verbal itu merupakan pengalaman yang sifatnya paling abstrak. Siswa itu memperoleh pengalaman hanya melalui bahasa yang tertulis. Siswa memiliki kemampuan ingat atau daya ingat sebesar 30% jika diberikan melalui pembelajaran berupa video atau film. Nah, berdasar teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran interaktif atau audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dalam tampilan video, slideshow yang ditayangkan oleh guru itu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi siswa dapat meningkat hasil belajarnya ketika dengan cara melihat dan mendengar. Cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.